Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 18, yaitu DHCP server. Nah, di sini kita yang pertama akan membahas konsep DHCP. Jadi sekarang kita pahami dulu apa itu DHCP dan bagaimana konsep DHCP. Jadi DHCP merupakan singkatan dari Dynamic Host Configuration Protocol, yang mana itu digunakan untuk membuat suatu kontribusi atau pemberian penerus ataupun penerima IP address. Jadi pada bab kali ini kita akan membahas tentang DHCP server, yang mana nantinya IP dari virtual machine ini akan didapati oleh router Debian, yang mana nantinya semua virtual machine itu akan memiliki IP address. Contohnya di sini server 1 yaitu memiliki si IP 10.10.10.2. Kemudian server 2 yaitu 10.10.10.3. Lalu klien Ubuntu yaitu 172.16.1.x. Ini nanti akan didapatkan melalui router Debian. Jadi nanti Ubuntu client server 1 dan server 2 tidak perlu melakukan konfigurasi IP address secara statik atau manual lagi. Kenapa? Karena jika kita menggunakan static IP address pada perangkat kita, yang ditakutkan nanti akan bentrok oleh perangkat lain yang berada pada jaringan yang sama. Contohnya di sini saya server 1 berada pada jaringan yang sama dengan server 2. Jadi jika server 1 menggunakan IP 10.10.2 sedangkan server 2 juga menggunakan 10.10.2, karena tidak tahu bahwa terjadi kekeliruan, maka nantinya akan terjadi bentrok IP address dan terjadi error. Nah, dengan DHCP server kita akan terhindar dari hal tersebut. Nah, jadi seperti itu konsep DHCP server ya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua, yaitu copy Ubuntu client public key to Debian router. Kita buka Ubuntu client terlebih dahulu. Di sini teman-teman buka Ubuntu client lalu terminal ya. Nah, di sini kita akan mengcopy public key Ubuntu client ke router Debian dengan perintah ssh min copy min id saja router Debian at 192.168.137.10. Kemudian kita enter. Kemudian di sini kita yes. Kemudian kita masukkan passwordnya router Debian. Nah, perhatikan di sini ada number of key added 1. Itu berarti di sini sudah berhasil tercopy ke router Debiannya. Sekarang kita coba SSH router Debiannya dengan menggunakan private dan public key yang baru saja kita copy. Kita bisa ketikkan SSH router Debian at 192.168.137.10. Kemudian kita bisa enter. Sini kita berhasil dimintakan password passphrase-nya. Kita masukkan passphrase-nya. Kemudian kita unlock. Oke, perhatikan di sini saya berhasil meremote router Debian dengan menggunakan private dan juga public key. Jadi di sini kita berhasil untuk mengcopy public key dari Ubuntu client ke router Debian. Selanjutnya kita lanjut ke konfigurasi DHCP server. Nah, selanjutnya kita akan ke konfigurasi DHCP server. Konfigurasi DHCP server hanya akan kita gunakan pada interface yang mengarah ke klien saja.
Jadi pada video sebelumnya saya menjelaskan konsep DHCP server itu sebagai contoh saja bahwa saya mencontohkan jika server 1 dan server 2 itu menggunakan DHCP server. Namun untuk sekarang kita tidak akan melakukan konfigurasi DHCP server ke server 1 dan server 2. Namun kita hanya akan melakukan konfigurasi DHCP server pada klien Ubuntu. Jadi nanti router Debian akan memiliki DHCP server 172.16.1.0. Lalu nanti klien Ubuntu akan request dan akan mendapatkan IP address sesuai dengan network yang sudah dikonfigurasi. Ini pastikan bahwa Debian router sudah ping ke google.com atau ping 8.8.8. Di sini kita ketikkan ping google.com dan ping 88. Nah, di sini sudah kita bisa lihat ini sudah berhasil ya. Nah, jadi ini adalah tahap-tahap konfigurasi. Pertama, kita akan install software atau tools yang digunakan untuk menyediakan DHCP, yaitu apt install isc min DHCP server. Kita bisa ke Debian. Sini kita masuk ke Debian, lalu masukkan perintah apt install isc min DHCP min server. Perhatikan di sini masih terdapat banyak error. Tidak apa-apa, jangan khawatir, karena nantinya kita akan sudah melakukan konfigurasi maka errornya akan hilang. Nah, setelah itu kita masuk ke nano etc default isc DHCP server. Di sini kita bisa ketikkan nano /etc/default /isc min DHCP min server. Nah, jadi kenapa banyak error? Karena di sini kita belum setting interface yang mana akan kita gunakan atau kita berikan DHCP. Nah, karena sesuai pada topologi saya ingin memberikan DHCP servernya itu yang mengarah ke klien Ubuntu. Di sini kita bisa ctrx y lalu enter. Di sini kita bisa ketikkan IP address. Nah, interface yang mengarah ke klien Ubuntu itu adalah interface endpost 9. Masukkan perintah nano /etc/default /isc min DHCP min server. Ini interface v4 nya kita ketikkan endpost 9. Kemudian kita bisa ctrx y lalu enter. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi DHCP servernya, yaitu kita masuk ke dalam nano /etc/dhcp/dhcpd.conf. Nah, di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada subnet 10.5.5.0. Kita hapus pagarnya sampai tanda kurung kurawal ini. Lalu kita ganti IP-nya. Karena kita akan memberikan IP 172.16.1.0, maka di sini kita akan ganti subnetnya menjadi 172.16.1.0. Lalu di sini netmasknya 255.255.255.0. Untuk range-nya yang akan digunakan itu dari beberapa sampai beberapa. Di sini kita bisa konfigurasi 172.16.1.10 sampai 172.16.1.100. Untuk option domain name-nya ini bebas ya. Sebagai contohnya di sini saya kasih savvy.com. Kemudian di sini terdapat option router yang mana ini digunakan sebagai gateway atau IP address yang mengarah ke router Debian ini, yaitu kita bisa ketikkan 172.16.1.1. Lalu untuk broadcast address-nya di sini saya kasih 172.16.1.255.
Nah, jika semua sudah diubah, kita bisa CTRX Y kemudian enter. Nah, kemudian kita restart dengan sistem CTL, restart, ISC, min DHCP, min server. Nah, di sini berhasil ya. Di sini saya akan coba request IP address melalui Ubuntu desktop. Nah, di sini kita buka Ubuntu desktop, kemudian kita masuk ke root. Nah, di sini kita bisa lihat IP address-nya. Nah, yang mana sekarang IP address-nya adalah static, yaitu 16.1.2. Di sini kita bisa masuk ke setting. Nah, di sini segitiga terbalik ya. Kemudian kita klik lambang pengaturan. Kemudian IPv4. Kemudian kita ganti menjadi automatic apply. Kita bisa on off kan. Lalu kita lihat apakah kita sudah mendapatkan IP address. Oke, di sini berhasil ya mendapatkan IP address 16.1.10. Nah, sekarang kita coba ping google.com. Nah, di sini kita bisa lihat berhasil ya. Kita coba ping ke server 1 dan server 2, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, di sini berhasil ya. Kemudian kita juga ping 10.10.3. Nah, di sini juga berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu fixed address DHCP server. Nah, pada materi kali ini kita akan membuat klien Ubuntu memiliki IP address yang fix atau tetap. Jadi ketika kita menerapkan bahwa klien Ubuntu memiliki 172.16.1.24, misal, maka klien Ubuntu akan tetap mendapatkan IP tersebut selama-lamanya. Jadi tidak akan ada virtual machine atau klien lain yang mendapatkan IP yang sama. Nah, di sini kita masuk ke router Debian. Kemudian teman-teman bisa ketikkan dengan komen nano/etc/dhcp/dhcpd.conf. Lalu kita cari template host Fantasia. Kemudian jika sudah ketemu, teman-teman bisa hapus pagar-pagarnya sampai kurung kurawal. Nah, di sini sudah ya. Lalu teman-teman bisa buka klien Ubuntu dan cek IP address-nya. Di sini kita cek IP address. Kemudian kita copy link atau header-nya ini. Kita bisa blok. Lalu fixed address-nya 172.16.1.24. Kita bisa CTRX Y kemudian enter. Kemudian kita bisa restart dengan sistem CTL, restart, ISC, min DHCP, min server. Sekarang kita akan lakukan konfigurasi DHCP lagi pada Ubuntu client. Nah, di sini kita bisa klik segitiga terbalik, kemudian setting, kemudian on off kan. Kita bisa ketik IP address. Nah, sekarang klien Ubuntu sudah memiliki IP address 172.16.1.24. Dan ini akan permanen sehingga Ubuntu desktop tidak akan memiliki IP address lainnya lagi. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang bab 18. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.